Balik lagi sama gue cuy. Jadi hari ini gue lagi proyekin si Roro. Ya proyeknya itu gue lagi mau ngarbonin ya. Jadi gue lagi ngarbonin dasi sama batoknya dulu nyicil ya. Karena ya duitnya mentok ya. Mungkin ada duitnya lagi nanti gue tambahin lagi. Ini cuy si Roro tuh. Motor mah bener-bener gue pakai buat harian cuy dia tuh ya kan. Jadi gue lagi ngarbonin ini dulu. Ini gue tutup pakai plastik sementara cuy. Semalam juga gue ikut NR nih. Gue tutup dulu ini juga ya biar aman. Tapi hujannya juga rindik-rindik doang, untungnya deket. Ini lokasinya cuma di daerah Tangsel, tetap Pondok Kacang cuy ya. Nih gue langsung ke apa namanya workshop. Nah ini workshopnya cuy tuh gila. Dan ada proyekan juga noh dia apa ya GSX 1000 GSX R1000R. Nah ini Ninja juga ada cuy tuh ya kan. Nah ini jadi mau gue cicil lagi nanti, mau tutup filter, terus sensor, terus cover depan, terus bikin coveran lagi di sini. Terus ini nanti gue ganti nih kevlaran juga ya, bikinan tuh cuma di lem-lem doang ya. Terus ini juga gue kevlar, nanti gue forge juga, ini juga gue forge juga. Terus tameng juga pakai yang forge juga nanti. Terus ini juga ya. Terus yang tengah itu juga tuh ya. Tapi nanti maksudnya nunggu duitnya dulu gitu. Jadi perlahan dulu. Sebenarnya gue pengen mainin baut-bautnya, tapi ya baut mah kan gampang ya, bisa kita cicil gitu. Baut-baut mah ya nanti aja lah, baut mah ya kan. Kita yang pemanis-pemanis yang kelihatan gede dulu, baut mah akhiran aja ya kan. Nah coba aku mau review ono dulu no GSX ono cuy. Ini cuy GSX R1000R. Jadi bodinya dari depan sampai belakang dibikin full forged. Tangkinya itu tangki kondom ya, tangki kondomnya ini. Tapi kita review dulu tuh. Dan motor ini cuma ada 3 di Indonesia. Ini punyanya adalah pokoknya orang ternama juga ya, sahabat polisi juga dia. Pokoknya ini motornya tuh gila ya. Lu bayangin motor segede gini, cc-nya 1000, bodinya full karbon ya kan. Udah pasti jauh lebih ringan karena dari mesin gede, dari sasis gede, dari tangki pun gede ya kan. Lu belum lagi ban. Lu lihat bannya, buduk buset dah. Gede bener ya tuh. Nanti ini pun ini ya di sininya kayak ini karbon twill, jadi yang kayak model kotak-kotak kecil gitu nih di sini nih gitu cuy. Dan ini masih progres ya, masih lama ini progresnya. Kita ke tangkinya nih cuy, nih tangkinya bentar cuy. Nah ini spakbornya cuy tuh, spakbor juga masih jadi begitu tuh ya. Ini bener-bener bahannya dari serat karbon. Nih bisa lu lihat ya. Tuh cuy. Gila kan. Ini bener-bener dicetak buat dia cuy. Ya. Gokil sih. Ini juga sebenarnya Ninja juga lagi bikin. Jadi bikin ini nih. Kalau yang Ninja ini dia lagi bikin si ininya nih. Nah, iniannya nih lagi bikin gini jadi biar lebih nongol gitu. Dan ini dia udah setahun setengah bikin di Well of Carbon juga. Awet sih tuh parah ya kan. Nah, ini cuy. Tangkinya cuy. Ini kita masuk ke bagian tempat pengerjaannya cuy. Tuh ada bodi depannya tuh ya kan. Bentar ini dulu nih. Nih. Gila ini tangkinya sebenarnya udah tinggal naik resin aja nih. Ya mungkin nanti nunggu barang-barang kali sama ini juga. Ini juga udah naik, tinggal digunting-guntingin terus dikasih resin juga. Ini tangkinya gila gede banget. Ini bodinya cuy. Nih. Tuh. Gila sih. Dari depan aja udah kelihatan nih. Tuh. Ganteng bener ya kan. Gokil sih, parah. Di motor nih, motor Ono bakal enteng mah tuh ada sebagian bodi-bodi lamanya tuh ada di situ ya. Jadi bodinya emang dicetak lagi gitu. Ada yang dicetak, ada yang ditiban pakai karbon forged. Gila gokil sih. Nah ini proyekan gue cuy. Nah ini dia cuy. Nah gue lagi bikin forged yang bagian dasi sama batok gitu. Ini gue bikin cuma 3,5. Ini pun juga 3,5. Dan ini nanti finishingnya nggak pakai pernis, jadi cuma pakai resin aja ya kan. Pakai resin, ini juga pakai resin. Terus diamplas, diamplas, kasih resin lagi dikit ya kan. Udah habis itu dipoles tanpa pakai pernisnya cuy. Gokil sih ya kan. Jadi kalau di bagian karbon itu katanya kalau ngarbon itu yang paling mahal itu ya ini si karbon forged ini ya. Nah ini yang udah diamplas, tinggal diolesin doang. Ini udah dioles nih kelihatan tuh. Tuh. Ya. Udah dioles sebagian cuy. Tuh. Jadi ini tinggal dioles doang udah bening nih anjing. Ini cairan-cairannya nih. Tuh. Gua kagak tahu dah ini apa ya kan. Dan ini ada beberapa karbon cuy. Tuh.
ya kan. Mungkin gue tanya ke orangnya aja kali ya langsung ya. Ini buat Vespa nih, buat Vespa. Tuh. Gue tanya orangnya dulu, bentar gue panggilin dulu orangnya. Ini baru balik gawe langsung ke Well of Carbon karena gue mau lihat proses pembuatannya. Dan itu kan tadi udah kasih lihat nih. Tuh, nih masih nih sama mana nih. Itulah pokoknya ya kan. Jadi benar-benar balik pulang kerja. Ini sebenarnya udah hari kedua, sebelumnya sebenarnya kemarin. Tapi kemarin gue nggak sempet videoin ya. Jadi yaudah pas udah naik aja. Jadi kan enak ngevideo ini juga. Oke, kita sambil nunggu Bang Chandra nih. Ya lama bener dia push dah. Bang Chan, sinilah kita ngobrol dulu nih. Takutnya teman-teman dari YouTube gue ini mau pada nanya ya kan. Kita ngobrol dulu. Oke, kita langsung tanya-tanya sama ownernya. Wis. Ini dia cuy Bang Chandra. Oke, gimana Bang? Gini. Lu jelasin proses kalau ada yang mau bikin di sini. Oke, proses karbon. Iya. Kalau karbon itu dari awal bodi yang datang itu kita amplas. Oke. Kalau bahannya di ABS kita amplas kasar sampai benar-benar kasar. Kalau bahannya itu besi atau babet kita gerinda. Oke. Jadi memang harus pembukaannya kasar dulu nih. Oke. Kasar, baru nanti proses keduanya kita kasih lem karbon Buat nempelin si ya, serat-serat karbon ini ya. Serat karbonnya. Lemnya itu juga nggak ada langsung jadi ya, kita bikin. Jadi campuran beberapa bahan kimia. Jadilah dia kalau kita bisa sebut itu gel coat. Mungkin yang orang-orang karbonan tahu lah. Tahu pasti. Terus Setelah gel coat kita lapis, baru kita tempel seratnya. Kalau serat yang kayak lembaran, tuil atau spirito gitu. Nanti gua kasih tahu bahan-bahannya dijelasin sama Bang Chandra. Oke, lanjut Bang. Kalau serat tuil atau itu si gel coatnya kita nggak usah pakai pigmen warna. Kalau untuk forge kayak gini, ya, kita pakai pigmen warna hitam. Jadi biar dia dasarnya hitam. Iya. Nah, lagi? Terus si punyanya Bro Alfian nih. Nah, ini punya gua nih cuy. Beda dengan yang GSX. Ini kita lihat dulu. Ini sebenarnya udah tinggal naik resin doang ya Bang? Apa udah naik ini? Ya, udah di resin, tinggal beberapa kali lagi. Oh, ini udah resin pertama mungkin ya? Ya, masih tipis. Oke. Bedanya kalau punya Vario Roro ya. Iya. Vario Roro nih dia warnanya di dalam. Si warna birunya di dalam. Warna birunya di dalam. Tuh, biasanya kan kalau yang orang-orang tuh terbalik, si hitamnya di dalam, si warnanya di luar. Ya. Baru tiban-tiban gitulah ya, gitu. Nah, kalau menurut gua kalau yang sebenarnya selera balik lagi ke user, ke customer. Tapi kalau gua pribadi lebih suka yang kayak gini, jadi nggak terlalu lebay nih bling-blingnya nih. Iya sih. Birunya tetap kelihatan. Iya, ini kelihatan banget sih, itu parah. Kelihatan banget. Tuh. Masih ya. Tuh, ini batok nih. Ini tinggal digunting-gunting doang ya, Bang? Jadi diresin dulu. Nggak tanpa digunting? Nggak, nanti terakhir diguntingnya. Jadi diresin dulu. Nah, karena forge ini juga mahal, kenapa? Dia itu bisa sampai 12 kali lapis resin. Gila, gitu. Banget. Makanya dia mahal. Jadi proses pertama itu diresin semua sampai agak tebal dikit. Habis itu kita gerinda. Berarti lebih boros di resin? Betul. Gila. Betul banget. PR banget sih kalau lu pada mau bikin mah ini. Bikin sendiri ya. Ya, dan juga kalau forge ini sebenarnya nggak bisa cepet ya. Iya. Minimal 3 hari sih dia. Buset, 3 hari boy. Dan gua kasih note juga nih buat kayak gua nih tukang karbon ini, kalau cuacanya lagi mendung-mendung gini nih, dingin-dingin ini sebenarnya nggak bagus buat ke karbon gitu. Karena si resin juga butuh hawa panas ya. Iya. Gitu. Makanya kadang ada yang gue pending dulu buat disiram. Itu bukannya kita ngulur-ngulur kerjaan sih. Iya. Lebih ke ngejaga aja kualitasnya nanti. Betul, yang dijaga kan kualitas. Betul, benar. Kasih lihat jadinya. Yang punya Vespa. Ini nih. Ini bahan-bahannya nanti dijelasin ya. Ini udah 1 tahun lah. Udah 1 tahun lebih. Cuy. Sorry nih agak kotor, gue pakai tangan aja kayaknya. Anjay. Ini tanpa pernis. Tanpa pernis. Tuh. Bentar. Parah sih. Nah, ini habis. Force-nya juga beda. Sama punya gua beda ya force-nya. Yang bikin ngebedain apa? Dia seratnya pendek-pendek. Agak kotak-kotak sedikit. Mana? Agak gede. Oh iya, gede-gede ya. Kalau punya Roro, gua bikin kayak Venom. Iya. Keren banget. Anjay. Nah, ini spakbor Vespa. Ini replika ya. Replika. Lu cetak sendiri? Gua cetak sendiri. Iya.
Dan Spesialnya. walaupun dicetak dia hampir mirip. Karena Bener. kenapa dia mirip? Kode-kode orinya masih ada. Mana Masih Bang? ada. Nih kode-kode ori tuh. Parah sih anjir. Dan satu lagi buat dudukan apa namanya? Kuping ya atau cover shock itu masih ada. Banyakan di pasaran sih gue lihat sih pada polos-polos aja sih. Iya. Sayang kan. Dan ini pun lu bikinnya pakai bahan-bahan serat karbon kan? Pasti. Ini enteng banget. Nih pakai kelingking deh. Parah. Motor jadi enteng. Enteng banget. Lu tahu kan Vespa itu kaleng? Vespa kaleng. Iya. Nah, kalau jadi ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng udah ngomong gitu. Anjir, bukan menghina user Vespa, enggak. Emang bener Vespa tuh bodinya tuh besi lah ya, kita bilangnya besi. Berat. Kalau lu full body pakai full karbon, bahan karbon, buset. Enteng bener. Enteng banget pastinya ya kan. Dan ini ada ini bekas-bekasannya. Ya ini bahan buat forge ini yang belum diguntingin ya. Iya. Aduh nggak habis ya. Ada Oh ya? ini nih. Ada. Nah, Ini bahan forge-nya. Ini namanya potongannya diamond cut. diamond cut. Jadi beda. Gua ada beberapa tipe, ada yang kotak, Oke. diamond cut sama yang kecil-kecil tuh kayak Venom. Kayak ini. Lancip-lancip. Nah, yang kecil-kecil gini cuy. Ini kayak Venom. Ala-ala kayak Venom. Oke, kita jelasin bahan. Satu-satu. Dari atas meja aja. Oh bahan. Ya, bahan. Oke, lebih tepatnya motif kali ya. Iya, motif ya. Motif karbon. Bahan mah sama aja ya? Beda. bahan Ada yang beda juga kan? Ah. Oke, beda. Bentar gue muter dulu cuy. Biar enak dijelasinnya. Oke. Bahan. Sikat. Bahan lagi ya, motif ya. Iya. Pertama nih yang banyak orang tahu, orang awam tahu. Oke. Ini seratnya namanya twill. Tar. Ini yang kayak gini tuh twill. Twill. Oke, dia tuh kecil-kecil gitu lah ya, kayak karbon-karbonan stiker di tukang stiker. Betul, tuh banyak banget kan. Modelannya kayak gini. Oke. Kedua, gua ada Sprito. Sprito, yang mana nih Yang Sprito? Catur. Bentar gua sini dulu. Ini. Ini Sprito. Sprito. Gila sih. Duh. Ini gatal cuy. Gatal. Parah. Ini Sprito. Ini juga sama twill. Itu twill. Oke, ini masih sama kayak yang itu cuy. Oke, bentar gua geser dulu. Situ aja. Nah, ini ada lagi nih. Juga ada serat Nah, silver. ini butuh penjelasan nih karena dia bisa berubah-ubah warna. Ya benar. Gimana, Jadi, Bang? kalau lu pada lihat pernah lihat karbon kok berwarna gitu kan, bukan yang forge ya. Iya. Twill tapi berwarna. Jadi ada dua tipe sebenarnya. Ada yang hologram. Kalau yang hologram kebetulan ada di HP gue. Oke, diambil Nah, dua biar. bedanya ini hologram nih. Oh, ini hologram. Tuh, biru-biru gitu ya. Biru-birunya titik-titik doang tapi. Oke, hologram tuh ini kan. Bukan, beda. Bukan, beda. Oke. Ini hologram. Tapi kalau lu mau seratnya berwarna, Oke. full warna ya. Iya. Bahannya dari ini awalnya. Bahan dasarnya ini. Ya. Oke. Biar bisa dia warnanya berbeda gitu gimana? Jadi setelah jadi karbonnya Oke. kita cat. Oke. Nah, itu nanti Yang dicat karbonnya? Karbonnya. Karbonnya, Jadi cuy. udah di resin juga ya, udah selesai. Iya. Baru kita cat. Oke. Gitu setelah. Dan setelah dalam warna apa aja gitu? Betul. Paling kebanyakan merah, biru, orange, pink bisa. Iya. Kebetulan gue juga ada nih proyekan emblem mobil Honda ya. Oh gitu. Itu mintanya twill candy. Nanti kalau udah jadi di apa? Setelah di candy, Iya. nanti bisa deh ditampilin. Itu highlight di TikTok gua aja lah. Iya, video-video pendek aja. Oke, Jadi kita biar jelasin tahu. bahan lagi. Tadi yang twill udah, terus satu lagi apa Bang namanya? Sprito. Sprito udah, ini juga twill. Kita jelasin di bawah. Oke nih, Nah, kalau contoh ini- aja ya. Ya. Ini hexagon. Ini hexagon ini sih sebenarnya asik kayak ular gitu, ya kan kayak sisik ular. Tuh, lu lihat cuy. Gokil. Oke, apa lagi Bang? Terus kita ada ini nih, jacquard. Jacquard. Jadi dia kayak bordes. Ih, gila. Bordes. Kelihatan lebih tebal ya Bang? Yap, pasti. Gokil Dia sama cuy. Sprito tuh sama, tebel-tebel gitu. Oh, ini sama Sprito sama? Iya. Oke, ingetin tuh. Ini Jacquard, itu Sprito, ini hexagon. Hexagon. Ini twill. Nah, ini juga ada twill tapi beda. Oh, beda lagi twillnya. Oh iya beda sih. Beda. Jadi ini namanya twill plain. Twill pen. Bedanya apa? Oh, dari motif juga beda ya? Motif beda. Ini kebanyakan dipakai di motor superbike ya. Kayak Ducati atau MV Agusta gitu-gitu. Oh, iya benar cuy. Seratnya kayak gini. Iya. Oke. Ada lagi? Kebetulan ada, cuman kita udah nggak ready stock karena dari suppliernya juga udah nggak ada. Itu namanya hexagon
Yang kecil. Sampel. Nah, ini sisanya nih. Ada yang kecilnya dong. Bedain ya. Tuh. Gila. Gini. Parah sih. Ini yang besar. Ini kita dari yang gede ya. Set. Gue sih tetap ini, Bang. Iya. Sebenarnya kalau yang kecil gini, ini lebih 3D kalau pas jadi ya. Pas setelah diresin itu lebih 3D, lebih keluar. Tapi sayang banget, gue udah nggak dapet lagi bahannya. Udah susah. Di ini seller gue cari pokoknya udah nggak ada ini. Gue sampai request juga kayaknya nggak dipenuhin ya sama supplier gue. Oke. Karena mungkin bisa jadi gue di Wheel of Carbon doang nih yang pakai. Karena jarang banget motif yang ini nih. Gila. Dan setiap dari bentuk-bentuk apa namanya, sebutnya apa nih ya? Setiap motif itu harganya berbeda-beda. Pasti. Sampai si Forge ini pun beda harganya. Beda-beda. Oke, kita coba jelasin kenapa bedanya. Bedanya itu pertama dari bahan ya, pasti harga bahannya beda. Oke. Yang mungkin gue urutin ya dari harga terendah sampai tertinggi ya. Iya, oke. Terendah itu gue ada twill pasti ya. Twill ini? Iya. Ini harga terendah? Ini harga terendah nih. Oke. Terus? Kedua, hexagon di bawah. Hexagon. Ya jadi twill silver sama twill apa? Sama ini? Silver sama ini paling biasa. terendah? Sama. Ya harganya sama. Harganya sama ya. Murah lah berarti lah, murah ini. Keduanya ini. Hexagon. Sama yang kecil ini pun? Sama yang kecil sama. Sama, oke. Oh ini juga, ini sama. Ini masuknya ke sini. Ya. Oke. Tiga ini nih sama. Tiga ini sama harganya ya cuy. Terus di atasnya ini masih ada ini. Hexagon. Mau yang gede maupun yang kecil. Ya. Habis itu Bang? Habis itu Sprito sama si Jacquard nih sama harganya. Sprito sama Jacquard harganya sama. Ya, urutan ketiga ya. Oke, karena bahannya pun sama. Urutan ketiga nih si Jacquard. Ini tuh kelima, ini keempat. Nah, oke. Lanjut. Terakhir Force pastinya. Force abis itu Force yang color, yang warna. Oke. Bentar gua ambilin dulu. Nih lu pegang. Coba kita geser ke situ. Oke, jelasin lagi Bang. Kenapa dia bisa paling mahal sport? Pertama, dia 2 kali lipat lebih banyak makan resinnya ya. Oke. Kalau untuk serat wheel biasanya itu di 7 sampai 8 lapis. Oke. Ini bisa 12 sampai 14 lapis. 12 sampai 14 lapis tuh bikin force doang. Bikin force. Oke. Mungkin itu yang bisa jadi mahal karena bikinnya lama juga. Betul. Prosesnya juga lama rumit. Rumit. Karena setelah dia sudah diresin harus kita gerinda lagi, amplas lagi ya. Oke. Jadi diratain lagi semua baru diresin lagi. Iya. Jadi masih kayak kurang rata, resin, amplas lagi, resin lagi, terus aja begitu berulang kali. Yap. Gila. Kalau untuk serat wheel itu nggak perlu karena dia rata. Iya, cuma kita ngelepasin biar dia nggak gelembung. Yap. Betul. Jadi Force ini sama kayak si Sprito sama si Jacquard juga sama. Tingkat kesulitannya. Ya. Jadi tapi harga tetap dia paling tinggi. Harga dia paling tinggi. Karena lebih tebal ini. Iya sih, tuh. Ini tanpa pernis, cuy. Nggak pakai pernis. Sih, gitu. Sudah 1 tahunan lah ya ini. Ini 1 tahunan. Iya 1 tahunan. Gila. Dan di Wheel of Carbon pun kalau lu bikin bisa ada garansi, bukan bisa, ada garansinya. Pasti. Jelasin garansinya. Pasti garansi selama 6 bulan. Oke. Itu produk error ya. Jadi kalau misalkan lu pakai setelah mungkin 3 minggu atau 1 bulan itu ada keriting, lu balik lagi aja. Oke, bisa klaim garansi. Selagi benar-benar tuh produk dari lu. Yap. Nah, tuh. Nanti gua akan tandain di belakang. Iya. Ada mungkin stiker. Pakai stiker ya. Iya, nanti permis stikernya biar nggak bisa lu bohongin. Iya, betul sekali. Ya kan. Nah, ini kita kasih sampingin Bang, kita lihat kasih bedanya Bang. Tuh. Parah. Caur asli, caur. Ini proses ini sebenarnya bikin proses kayak gini sampai jadi kayak gini 3 hari ya Bang? Paling cepat 3 hari. Ya. Kalau nggak ada antrian. Iya betul. Karena kalau ada waiting list kan agak susah juga ya kita ngaturnya. Iya. Jadinya ya gue paling kalau misalkan kalau cuma 1-2 part paling 3 hari lah ya. Iya. Kalau untuk 1 motor gitu, gue minta waktu seminggu. Seminggu ya. Yap. Kalau misalkan anak Vario nih, motor-motor Vario, misalkan budget taruhlah 3 juta. Oke. Dapat apa aja dia? Biasa orang-orang nge-karbon 3 juta dapat apa aja dia? 3 juta itu paling dasi kayak gua nih, dasi, visor. Lain sama gua kalau gua full batok ya. Iya, itu full batok beda. Oke. Dasi, visor, inner depan, terus terus behel,
Terus mungkin ke bagian CVT ya kayak filter, cover filter atau air duct sama air duct. Iya, sensor. Sensor. Oke. Sensor terus ke bagian belakang ada cover lampu plat nomor tuh. Oh iya, sama siripnya. Iya. Oke. Behel. Behel juga. Behel juga. Behel juga. Oke. Mungkin kalau misalkan lu mau full kayak gitu nanti ada free lah dari gua. Oh iya dong. Nah, kalau lu pembeliannya lebih dari 1 juta, dapat free apa, Bang? Free gift-nya itu ke Asbak Karbon. Oh, kemarin nggak ada. Asbak Karbon ini kebetulan lagi di ini nih, bentar udah gua ambilin. Ntar nih kita ambil dulu asbak karbonnya. Kita ikutin aja deh ya. Lumayan manjang-manjangin durasi. Jangan deh. Ini bukan asbak karbon ya, tuh bukan. Ntar tuh, kita lihat tuh. Dia ambil dulu. Ini masuk ke kantorannya dia. Anjay. Lagi diambilin cuy. Mungkin baik lu. Nih, ini Asbak Karbon nih. Asbak karbon pembelian 1 juta. 1 juta. Minimal lu beli dengan nominal 1 juta, lu bisa free Terbang, pinjam Bang. Asbak Karbon. Ini bahannya twill. Twill. Tuh cuy. Gila. Nah, ini yang emblem Honda ya? Ini emblem Honda Yang mau dibikin warna. Bahannya yang silver tadi. Yap, ini bahannya silver. Oke. Jadi lu bebas, lu mau silver aja boleh. Oke. Atau lu mau dijadiin bang, gue pengen warna misalkan merah Iya. atau magenta gitu lah ya. Iya. Bisa. Gokil. Nanti dah setelah ini jadi, gua kasih unjuk Oke. hasilnya. Ini jatuhnya video pendek aja, jadi lu mampir aja ke TikTok gua atau ke TikToknya Well of Carbon. Tuh ada di bawah ya, semua ada di deskripsi ya. Ya, udah tuh tinggal lu longkit doang. Jadi gitu aja untuk proyekannya si Roro. Nanti besok mungkin udah diresin ya. Siap. Nah, besok gue bikin vlognya lagi ya. Gue kasih lihat lagi ketika udah jadi. Kan ini belum jadi ya. Dan buat lu juga kalau mau bikin bisa langsung ke Instagramnya Well of Carbon atau ke TikToknya. Itu ada nomor teleponnya, lu bisa langsung kontak nih adminnya. Dianya langsung ownernya. Langsung aja kontak aja. WA, Pokoknya DM boleh. Kalau dari gue ada promo lah ya. Kasih promo. Oh. Pokoknya tungguin vlog selanjutnya. Oke, gue Alvin Manusup dan Bang Chandra. Oke, dari Well of Carbon. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.